Tiap hari begini, bangun pagi lagi, pergi dan pulang sore hari. Sibuk mengejar mimpi, hingga aku lupa diri. Perlu disenangi, ada yang salah. Hidup bukan soal kerja dan lelah, tapi ku salah. Kemana kita hari ini? Sudah lama ini. Nasib seorang anak kos-kosan, judulnya ya. Nasib seorang anak kos-kosan. Kita kasih judul untuk kali ini. Nasib seorang anak kos-kosan yang jauh dari perantauan dan menikmati hidup dalam kesendirian. Belajar kuat menerima kenyataan yang jauh dari impian. Anjay, bukan main. Aduh, lupakan deh. Ayah kos-kosanku adalah seorang duda beranak satu. Ia nampaknya ingin menikah lagi, tetapi belum menemukan calon istri sejati. Berkali-kali ia menjalin hubungan dengan para wanita. Belum ada yang membuat sang duda jatuh hati. Hingga pada masa aku bertemu dengan ayah kosanku. Gila, hayalan tingkat tinggi betul.
Aku menawarkan diri untuk menjadi seorang pembantu. Dan hingga akhirnya aku diterima hingga saat ini menjadi seorang pembantu untuk ayah kosanku. Tetapi ada kesepakatan lain yang tidak diketahui oleh orang pada umumnya. Karena sesungguhnya untuk tinggal berada di kosan ini, kita harus menuruti keinginan ayah kosanku yang sudah lama tidak bertemu belahan jiwa. Kita harus memahami keinginannya, amarahnya, dan seluruhnya. Awal mula ayah kosanku adalah orang yang sangat temperamental. Aku harus bersabar untuk mengatasinya dan menghadapinya sebagai seorang pembantu di tempatnya. Karena kalau untuk tinggal di tempat kosannya aku tidak mampu. Anak-anak kosan yang lain diperlakukan dengan cara berbeda. Karena apa? Karena mereka mampu. Karena mereka membayar biaya kos-kosan setiap bulan dan setor kepada ayah kos-kosan. Sedangkan aku yang pergi jauh merantau, tidak memiliki kemampuan untuk layak tinggal di situ. Hingga pada akhirnya kesepakatan terjadi, biarkanlah aku menjadi pembantumu. Selang berapa lama? Kok gila ya hayalannya? Kok gila semakin kesini. Ayah kosanku mulai jujur tentang cerita hidupnya kepadaku, yang katanya sebelumnya dia tidak pernah bercerita ini. Awalnya aku tidak percaya dengan ceritanya karena aku pikir itu hanya basa-basi. Tapi semakin lama kurasakan dari hati dan tatapannya, nampaknya dia tidak berdusta. Tidak, ini bukan. Dia hanya sedang memilih orang yang dapat ia percaya untuk menceritakan hal yang sesungguhnya dalam hidupnya. Karena selama ini wanita-wanita yang bersamanya hanya tahu yang penting bahagia, yang penting senang-senang dan memanfaatkan segala apa yang dia miliki. Hingga pada akhirnya dia merasakan ada sosok yang lain di situ yang mampu untuk mendengarkan dan menerima dia apa adanya, baik buruknya dia, hingga dia bisa bercerita apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidupnya. Tapi itu adalah awal mula yang justru membuat aku jadi merasa bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk bisa membantunya. Karena aku terlahir sebagai wanita yang memiliki empati yang sangat tinggi. Itulah sebuah kelebihan yang kata orang-orang, namun bisa juga disebut kekurangan apabila kita tidak mampu mengendalikannya. Pada masa itu aku benar-benar tersentuh dengan kisah hidupnya. Dan aku mulai berpikir untuk oke, aku siap untuk membantunya dengan segala keterbatasan yang aku miliki. Orang gila, makan coklat dulu jancuk tenan. Kalau suami orang, nah itulah. Kita kan gak pernah tahu pada masanya dan faktanya gimana. Sesuaikan aja narasinya dengan apa yang dia ceritakan dan apa yang kita alami gitu ya. Kita kombinasi menjadi cerita agar mudah untuk dicerna. Padahal untuk kisah nyatanya tidak segitunya. Agak panjang ceritanya. Ayah kosanku nampaknya mulai memiliki ketertarikan padaku. Aku merasakannya. Namun, dia tidak mau mengakui itu. Mengapa? Karena kondisi saat itu memang tidak memungkinkan. Dia berada di kondisi yang juga sulit. Aku paham. Karena aku memiliki empati yang tinggi tadi. Tanpa dia bercerita panjang pun, aku memahami kondisinya. Tetapi satu hal yang menyakitiku adalah aku bisa memahaminya, tapi kondisinya dia tidak memahami aku. Aku sakit, terluka, tapi aku selalu berusaha untuk tidak mau melukainya. Itu prinsipku. Karena aku tahu
Kondisi dia pun sedang berada di titik yang tidak nyaman. Aku tidak ingin menambah beban dalam pikiran dan hidupnya. Apabila aku jujur dengan apa yang aku rasakan dan yang aku inginkan, itu akan menambah beban dan tanggung jawabnya lagi. Dia sudah cukup sulit dengan keadaannya yang dia masih belum bereskan. Aku sadar akan itu, dan aku gak mau menjadi wanita egois hanya demi kebahagiaanku. Padahal aku sadar, seandainya kita sama-sama memiliki kesadaran yang sama, itu bukan hanya untuk kebahagiaanku, tetapi untuk kebahagiaan kami. Kan coklat, enak. Ayah kosanku adalah pria muda, tampan, cerdas, berkarisma. Tapi sayang, ada satu. Dia adalah orang yang tidak mau mendengarkan hatinya. Dia selalu menyangkal dirinya sendiri. Itu letak kekurangan terbesar yang dimilikinya. Dia belum siap untuk itu, untuk belajar lebih dan untuk memahami dirinya untuk lebih lagi.